Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan intinya buat teman-teman semua ya, semoga kalian diberi umur panjang, rezeki yang melimpah dan apa yang kalian harapkan dan cita-citakan semoga di tahun ini bisa jadi kenyataan ya teman-teman, amin. Dan syarat wajibnya teman-teman tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang kali ini teman-teman melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency yang dimana Bitcoin ini semakin mantap jiwa ya, awo-awo gitu teman-teman ya. Saat ini sudah di area 28.700. Semoga saja ketika kalian melihat video ini Bitcoin udah lebih tinggi lagi gitu teman-teman, udah lebih tinggi lagi dari harga saat ini. Nah, sudah di area 28.800 teman-teman. Apakah ini nanti akan sama skenario-nya seperti video yang kita up tadi pagi gitu ya kan? Nah, semoga saja teman-teman ya. Nah, jadi di tengah keadaan market yang sedikit ada recover kayak gini teman-teman, ada sedikit informasi yang perlu kita waspadai juga ya. Untuk Bitcoin teman-teman, untuk Bitcoin saat ini ya disalib kembali oleh weak price ya, weak price Bitcoin naik. Kemarin kan weak price ini di bawah level Shiba ya, di bawahnya Shiba. Saat ini weak price ini di atas Shiba gitu teman-teman. Semoga saja dia segera merebut di level 14 kembali ya. 14 sampai 12 lah ya. Oke. Jadi di sini teman-teman di tengah kondisi keadaan yang sudah mulai ada titik terang. Nah, cuman di sini perlu kita antisipasi juga teman-teman karena di sini ada sesuatu hal yang cukup kita waspadai juga teman-teman untuk Shiba, di mana Shiba saat ini di area 7389 dengan 50 di belakang koma. Untuk volume masih turun, untuk market cap udah ada recover tipis-tipis. Oke ya. Nah, jadi apa yang perlu kita antisipasi ya adalah ini. Nah, di mana ada seekor paus teman-teman, dia memindahkan 21 miliar Shiba ke pertukaran teratas ya setelah lonjakan harga mingguan sebesar 10%. Oke. Jadi teman-teman di tengah terjadinya recover harga ya, di sini ada paus yang mengirimkan 21 miliar Shiba Inu ke dalam pertukaran teratas. Oke, jadi bisa kalian ketahui lah ya, ketika dari alamat pribadi dikirim ke exchange itu pasti akan terjadi penjualan gitu teman-teman ya. Nah, meskipun penjualannya nggak nyampe triliunan, tapi kalau dijual sebanyak ini 21 miliar tetap aja teman-teman ya. Ini lumayan banyak. Kalian tinggal coba, kalian hitung saja. Dengan harga kepala 72 gitu aja, 72 kalian set jual sejumlah 21 billion, maka akan ketemu berapa dolar itu. Banyak ini ya kan. Nah, jadi ini juga perlu kita antisipasi. Nah, jumlah koin meme Shiba Inu yang luar biasa ditransfer ke pertukaran Binance. Nah, jadi ada pembuangan ya teman-teman ya. Nah, jadi data yang diberikan oleh Etherscan menunjukkan bahwa selama 1 jam terakhir Paus telah mentransfer lebih dari 20 miliar Shiba Inu. Hampir semua Shiba dikirim ke bursa kripto terbesar Binance, mungkin untuk melakukan aksi jual. Nah, ya, karena di sini secara logika teman-teman kalau dari platform exchange keluar dari exchange itu berarti ada penahanan. Tapi kalau ada yang masuk ke exchange itu dominasi 99% ada penjualan gitu teman-teman ya. Secara total 21 miliar Shiba telah setara dengan 149.940 US dollar dengan nilai tukar saat ini. Oke ya, koin meme dalam jumlah yang mencengangkan di skop ke Binance dalam 2 simpanan, yaitu 10,8 dan 2 miliar Shiba ya teman-teman ya. Totalnya sekitar ya bener ya teman-teman ya, 1 2 3 4. Di sini ada sekitar 10,8 triliun dan 2 miliar Shiba mereka mendarat di alamat Binance yang ditautkan ke platform. Nah, transaksi ketiga yang membawa 2,4 miliar Shiba dilakukan dari satu dompet anonim ke dompet anonim lainnya. Oke ya. Jadi
Awal pekan ini Paus mentransfer 28 miliar Shiba Inu, sebagian besar dari jumlah itu dikirim ke dompet Binance dan Coinbase, kemungkinan besar akan dijual juga. Nah, jadi kita perlu waspada, perlu antisipasi. Kenapa? Karena di sini ini bisa ada efeknya, mungkin nggak akan terlalu signifikan, ya nggak akan terlalu burst gitu ya. Biasanya teman-teman, biasanya itu kalau ada paus yang ngejual, itu ada sebagian paus yang melakukan akumulasi. Nah, jadi kita bisa menarik benang merahnya dari sini teman-teman. Apakah paus ini hanya memiliki 20 miliar Shiba? Tentunya tidak. Tentunya tidak. Dia pasti memiliki lebih dari ini kalau menurut feeling saya ya teman-teman. Nah, jadi kita bisa menggunakan sistem paus ini. Maksudnya gimana? Paus ini pasti mempunyai lebih dari 20 miliar Shiba. Itu pasti teman-teman ya. Pasti memiliki lebih dari itu. Nah, paus ini ngejual dulu nih sekian persennya ya kan, untuk mencari apa? Mencari cuan, karena dia sudah merasa wah ini udah prospek nih, kita sudah dapat untung nih ketika kita beli di bawah, kita ambil dulu lah sekian persen. Nah, harapan dari saya teman-teman juga seperti itu gitu loh ya. Jangan kalian main hold terus, jangan seperti itu. Tapi ada mekanismenya di mana sekian persen itu ya kalian harus bisa meminimkan resiko dengan salah satu cara, yaitu tadi ketika ada kenaikan dan ada keuntungan di situ kalian bisa take profit dulu gitu teman-teman ya. Jangan sampai kalian menjadi kaum holder tapi nggak pernah cuan-cuan. Kalian, saya setuju kita semua menjadi kaum holder ya, kaum holder jangka panjang, setuju teman-teman. Tapi tetap kita juga harus berpikir di mana kita bisa memutarkan uang kita juga. Nah, semisal kalian punya nih 10 juta Shiba Inu, kalian bisa itu 2 jutanya untuk ambil profit gitu teman-teman, atau 3 jutanya ya untuk ambil profit, atau kalian ambil lah ya 50%. 50% ini memang sudah kalian setting untuk jangka panjang dan akan dijual di harga sekian. Nah, seperti itu. Nah, sisanya apa? Ketika ada kenaikan kalian bisa TP dulu. Nah, ketika ada penurunan dari hasil TP tadi, sisakan di exchange. Sisanya buat apa? Sisanya mungkin bisa kalian tarik buat beli kopi kah atau apa, tapi tetap di exchange kalian sisakan sekian persen. Semisal 5 juta Shiba kalian ini laku di area $100 misalnya ya, $50 kalian tinggalkan di exchange, $50 kalian tarik keluar. $50 ini teman-teman bisa buat antisipasi kita ketika harga terjadi koreksi penurunan buat masuk lagi, seperti itu bro ya. Jadi tetap kalian harus semangat teman-teman, mindsetnya harus bermain ya. Jadi di sini teman-teman ya yang perlu kita antisipasi ya ini. Cuman di sini sebenarnya ada kabar yang lebih bagus lagi. Ada kabar bagus yang dimana ini akan mematahkan penurunan harga. Kenapa? Karena di sini ada sesuatu hal yang cukup menarik. Nanti kita akan bahas di next video teman-teman ya. Nah, mungkin ini dulu sedikit informasi tentang Shiba. Semoga membantu. Salam cuan.